Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga, ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di mana datangnya ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus sangat realistis pada Injil hari ini. Bagaimana satu syarat yang dia minta, kalau kita penuhi, kita diberikan berlimpah-limpah. Yesus sangat murah hati, seperti juga kita imani. Petrus atas nama para rasul mengingatkan Yesus, kami sudah menyerahkan semuanya loh, semuanya, ikut kamu. Seolah-olah bertanya, manfaat apa yang kami peroleh Tuhan, Guru? Janji Tuhan, Yesus sangat murah hati. Kamu akan menerima 100 kali lebih banyak daripada saat ini yang sudah kamu berikan. Dan hidup yang kekal yang akan datang. Meskipun banyak pengorbanan, meskipun banyak penganiayaan, Yesus sangat realistis. Dia ingin memberikan murid-muridnya, kita semua, berkat yang berlimpah. Dan kesulitan, salah, penganiayaan, kesakitan, justru ini adalah suatu hadiah. Kok bisa hadiah? Karena justru ini membuat kita bisa bertumbuh dan semakin kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima dan menjalaninya adalah suatu kesempatan untuk menjadi dewasa dan juga kita diberikan tanggung jawab. Pengorbanan apapun yang dibuat, yang membuat yang kita terima, yang kita jalani, membuat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri yang berkorban, yang dianiaya, yang menderita di kayu salib. Tentunya inilah yang menyelamatkan kita. Kita selalu memiliki waktu untuk kita diubah, diperbaharui, disempurnakan. Bagaimana kita juga di masa-masa ini kita diajak untuk menyiapkan diri kita melalui doa-doa kita, sakramen yang kita terima. Saat ini, sepanjang waktu kita mengetahui bahwa Yesus mencari dan kita mau diketemukan, mau menjawab sapaan Tuhan. Dengan kita meninggalkan segala-galanya,
meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu. Hanya akan berarti apapun yang membuat kita tidak dapat hidup secara mendalam kalau kita tidak bersahabat dengan Tuhan Yesus. Dan akibatnya inilah kita diberikan berlipat-lipat berkat berlimpah. Dijanjikan kehidupan bahagia dan damai sejahtera. Persiapan kita satu persatu terus dituntun Tuhan. Kita dari hari yang satu ke hari yang lain, dari waktu ke waktu ada jatuh, ada bangun, susah, sedih, suka, duka, hasil, gagal, sakit hati, sukacita. Semuanya kita harus jalani. Bagaimana inilah menjadi bagian semakin kita bersahabat, semakin kita bersatu, semakin kita dekat, semakin kita berani total untuk ikut Tuhan, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan Yesus justru ingatkan kepada kita. Meskipun banyak tantangan, banyak perjuangan yang kita jalankan, justru kita semakin dekat, semakin kita meninggalkan segala-galanya, semakin dekat dengan Tuhan, kita dikuatkan, kita disempurnakan. Memang kemanusiaan kita pasti masih ada seperti Petrus. Kami sudah tinggalkan segala-galanya. Apa yang kami dapat? Mungkin kita juga mengatakan yang sama. Saya sudah semuanya ikut ini, ikut itu, misa, terima sakramen, pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi kok apa yang kami dapat Tuhan? Kita pasti juga punya pengalaman yang sama saat ini. Apalagi kalau ada yang tidak mengenakan dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa dan raga kita. Hingga saat ini, malam ini. Entah kita kesal, entah kita kecewa, entah kita sakit, entah kita sedang berduka, entah kita gagal, entah nggak sampai semua apa yang kita harapkan, entah banyak orang yang membenci ataupun tidak menyukai. Dalam pekerjaan, kok semuanya belum ini, belum itu. Mungkin kita juga punya pengalaman yang sama. Anak belum ini, anak belum begitu, orang tua begini, orang tua yang satu begitu. Pasti kita juga punya pengalaman yang sama. Apa yang kami dapat Tuhan? Saya sudah menyerahkan, mengikuti Engkau, kok malah dapat yang seperti ini. Tuhan Yesus jawab secara manusiawi sekali. Apa yang dialami oleh Petrus juga dialami oleh kita semua. Maka dari itu penganiayaan, penderitaan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban, pokoknya semuanya nyaman, semuanya enak, semuanya makan kenyang, semuanya bahagia, semuanya tenang-tenang aja. Tuhan Yesus tidak mengatakan semuanya seperti itu. Tapi justru Tuhan Yesus mengingatkan kita, ada juga yang harus kita jalani, ada juga yang harus kita lewati, penganiayaan, tantangan kehidupan, masalah, semuanya juga ada dalam hidup kita. Maka semakin kita dekat, semakin kita bersatu, semakin kita bersahabat dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. 100 kali lipat akan kembali kepada kita. Kita berdoa untuk intensi kita pada hari ini. Khususnya kita berdoa untuk yang berulang tahun Wensel yang ke-22. Semoga Tuhan selalu melindungi, memberkati kesehatan yang baik, umur panjang dan kebahagiaan serta rahmat yang dibutuhkan dan juga tahun serta semua orang-orang yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Dan juga untuk mohon rahmat kesembuhan, kekuatan, pemulihan, dan mujizat-mujizat Tuhan
untuk semua yang sedang menjalani kemoterapi, Agustina Wariki, Jenny Tuardi, Raymond di Filipina, juga untuk Esther Apandi, Lawrence Lautan, dan semua orang-orang yang sakit, yang mohon mujizat-mujizat Tuhan. Kita mohon kesembuhan pada Timothy, Monsignor Vincent Sutikno, Suster Jen Irwan, Suster Albertin, Anak Raul Sugiarto, dan juga untuk semua yang kita janjikan untuk kita doakan. Rian, Eli, dan semua yang kita ingat satu persatu yang membutuhkan doa-doa kita, yang sedang sakit saat ini, keluarga kita, sanak famili kita, sahabat dan kerabat kita, untuk mohon kesembuhan. Dan untuk kedamaian jiwa-jiwa dan kehidupan kekal bagi jiwa-jiwa orang yang panggil Tuhan, Ibu Francisca Maria Satyawati, Suster Yasinta, Sutoyo Lukman, Kandian Surjana, dan juga Bapak Hartoyo Wiryanto, yang 7 hari lalu dipanggil Tuhan, semoga diampuni dosanya dan diterima di rumah Bapa di surga. Dan untuk keluarga kita, sanak famili kita, keluarga Dominikan, dan semua saja yang sudah mendahului kita, semoga mereka diterima di rumah Bapa di surga. Dan untuk seluruh intensi kita masing-masing.